Kami tidak ingin setiap rupiah yang dikumpulkan dari keringat rakyat melalui pajak kemudian digunakan secara tidak tepat, untuk sesuatu yang belum sangat dibutuhkan. Sementara ada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak. Yang rakyat maksud sesuatu yang belum sangat dibutuhkan adalah proyek infrastruktur yang sangat ambisius. Alhamdulillah, ya, ini sesuatu yang harus kita sebut dengan penuh kesyukuran. Ya, karena kita diajarkan untuk syahadah lil haq. Sampaikan apa yang benar ya sampaikan. Kita syukur Bapak Presiden Jokowi itu dia Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Memang kalau ditanya sama masyarakat, apa kelebihan Pak Jokowi, kenapa puas, yang menjawab pembangunan infrastruktur itu memang banyak gitu. Sehingga kalau kemudian misalnya Partai Demokrat misalnya mendengar, wah ini zaman Jokowi banyak pembangunan, lalu ya ada yang mungkin glorifikasi, barangkali itu kedengaran suaranya kencang gitu. Karena memang di masyarakat banyak yang puas kepada Pak Jokowi karena pembangunan infrastruktur. Kalau saya mengatakan bahwa kita justru harus terus mendorong pemerintah untuk bisa mengalirkan dana pembangunan itu bukan hanya ke tempat yang sudah padat dengan manusia, tapi juga bahkan ke tempat-tempat yang paling terdepan dari Republik Indonesia. Trans Jawa harusnya udah jadi dari kemarin-kemarin gitu, karena udah terlambat sekali kalau sekarang masih ngomongin buat apa bangun jalan tol gitu. Ya itu emang harus dilakukan gitu. Kalau panen saya setahun itu 2 kali di sini. Kadang-kadang ya 3 kali kalau lagi musimnya lagi bagus. Kalau dulu ya susah sih, karena saya harus panen dari sini terus ngusunginnya ke sana, itu jalan yang itu ya pokoknya lebih sulit lah. Kalau sekarang udah enak, udah di sampingnya jalannya udah lebih cepat. Iya. Selama ini kalau ada tol agak mendingan, lebih bagus lah, meningkat 20%. Kalau musim penghujan kan banyak lubang, dari klaker cepat rusak, ban juga pecah kayak gitu, ngantem lubang terus. Ruginya ya karena nggak tepat waktu Pak, lama di jalan, komplain, barang terusak. 1 telat waktu dan sama 2 kalah harga. Untuk adanya jalur selatan-selatan yang dulunya saya tidak pernah goes lewat jalan sini, setelah jalannya halus, hampir setiap minggu lewat jalur selatan-selatan sini karena jalurnya terasa nyaman, lebar, dan enak. Keuntungannya banyak lah, manfaatnya ada jalan tol, bukan untuk transportasi aja tapi untuk pertumbuhan ekonomi juga udah meningkat. Biasa kita datang telat atau kita datangnya cepat kan harga bisa nambah, kita pembayaran juga bisa nambah lagi, petaninya tuh, petani juga bertambah gitu. Ya dulu waktu belum ada pembangunan jalan ini ya kita dagang ya gimana lah kayak gitu, turun naik, jalannya masih jelek, berlubang-lubang. Semenjak ada jalan ini ya alhamdulillah sampai sekarang bisa dinikmatin lah kayak gitu. Dari Jakarta atau dari Pangandaran kalau mau ke Cilacap atau ke Semarang, memang dulu lewatnya lewat jalur Sidarja, arah Sidarja ke sana namanya. Kalau sekarang mah udah lewat sini semua.
Kalau lewat sini jalannya jadi lebih deket, lebih enak. Kalau hari Sabtu dan Minggu banyak orang goes dari Nusa Kambangan, Kroya, Cilacap, itu arahnya ke sini menuju Pangandaran. Kadang-kadang standby-nya malah dari warung sini. Berhenti di sini, makan dulu, baru berangkat lagi ke Pangandaran. Alhamdulillah ini yang paling penting sebagai fondasi infrastruktur kita ini satu demi satu sudah mulai selesai. Jalan tol dalam 6 tahun ini telah selesai 1.640 km. Kalau non jalan tol sudah 4.600 km. Bandar udara kita sudah telah bangun yang baru 15 bandara baru dan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Pelabuhan kita telah bangun 124 pelabuhan baru. Bendungan juga telah kita bangun dalam rangka ketahanan pangan kita, 22 bendungan sampai sekarang, dan nanti sampai 2024 perkiraan kita mungkin 65 bendungan bisa kita selesaikan. Inilah saya kira sebuah fondasi dalam jangka menengah dan panjang yang penting dalam rangka kita menapak pada kemajuan negara kita Indonesia. Dan saya sudah sampaikan pada provinsi, kabupaten dan kota agar jalan-jalan yang sudah kita bangun ini, misalnya jalan tol ini, segera dihubungkan dengan kawasan-kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan industri. Itu tugasnya provinsi, kabupaten, dan kota. Trans Jawa harusnya udah jadi dari kemarin-kemarin gitu, karena udah terlambat sekali kalau sekarang masih ngomongin buat apa bangun jalan tol gitu. Ya itu emang harus dilakukan gitu. Kalau panen saya setahun itu 2 kali di sini. Kadang-kadang ya 3 kali kalau lagi musimnya lagi bagus. Kalau dulu ya susah sih, karena saya harus panen dari sini terus ngusunginnya ke sana, itu jalan yang itu. Ya pokoknya lebih sulit lah. Kalau sekarang udah enak ya, di sampingnya jalannya udah lebih cepat. Iya.